Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu yang ketiga setelah Trinitatis pada tanggal 6 Juli tahun 2025. Tertulis dalam surat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kekristenan sering dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti simbol-simbol, salib, lilin, dan hal-hal yang lainnya. Hal itu memang sangat penting jika dihayati dengan benar. Namun bila hal tersebut dipahami dengan cara yang berlebihan, maka bisa saja menjadi suatu batu sandungan. Misalnya, jika seseorang menganggap bahwa setiap orang Kristen wajib mengenakan kalung salib, jika tidak, maka dia belum layak dipandang sebagai seorang Kristen. Tentu hal itu sudah tidak tepat, sebab ukuran perkara mengenai Kristen atau tidak tergantung dari keberadaan seseorang yang mengenakan kalung salib atau tidak. Sebab bukan hal-hal lahiriah yang menunjukkan kualitas iman kita, tapi hal-hal yang rohanilah yang membuktikan siapa kita dan bagaimana kualitas hidup beriman kita. Jemaat Tuhan tentunya tidak salah menggunakan berbagai atribut Kristen seperti kalung salib. Justru merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Namun, bukan suatu keharusan menggunakannya. Apa artinya memakai simbol keagamaan, tetapi orang yang memakainya tidak menghayati makna dari simbol tersebut? Bisa saja seseorang mengenakan kalung salib, atau anting-anting salib, atau bahkan memiliki tato berbentuk salib, tapi kesehariannya tidak mencerminkan diri selaku orang Kristen. Justru ia jauh dari Tuhan, jarang ke gereja, bahkan berbuat hal-hal yang tidak benar. Itu hanya formalitas simbol belaka, tapi karakter dan kualitas hidup berimannya tidak seperti yang ia tampilkan lewat pakaian atau atribut yang ia gunakan itu. Ketika kekristenan berhenti hanya sebatas tanda lahiriah, maka hal itu tidak akan jadi berkat dalam kehidupan kita. Bisa saja imannya jadi mandek, tidak bertumbuh. Bahkan bisa saja muncul perilaku kemunafikan. Dari luar kelihatan penuh kesalehan, tapi di dalamnya penuh dengan kesalahan. Imannya keropos, tergerus arus yang tidak lurus. Bagaimana mungkin kekristenan seperti itu bisa bertahan menghadapi berbagai cobaan, kalau semua hanya sebatas simbol belaka? Semuanya hanya segampang menyembunyikan kalung salib agar tidak ketahuan sebagai orang Kristen. Segampang itulah
seseorang dapat menyangkal Tuhannya kalau kualitas kekristenannya hanya sebatas casing, simbol, dan ritus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya lewat surat Galatia ini adalah pesan yang sangat penting. Dalam ayat 11 dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Hal itu menunjukkan betapa bersemangatnya Paulus menyampaikan suratnya ini, yang bertujuan untuk membimbing para orang-orang Kristen di Galatia agar mereka tetap setia pada ajaran yang benar, agar mereka jangan terpengaruh dengan ajaran yang menyesatkan mereka. Sebagaimana pada masa itu orang-orang Kristen Yahudi memiliki pandangan bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi harus disunat terlebih dahulu agar mereka benar-benar menjadi orang Kristen. Itu adalah pemahaman mereka. Namun ironisnya, mereka sendiri yang memberikan arahan tersebut justru tidak memelihara kemurnian ajaran hukum Taurat. Sunat dipandang sebagai cara untuk menghindar dari ancaman, aniaya dari golongan-golongan yang benci kepada kekristenan. Mereka penuh dengan kemunafikan yang menuntut orang lain melakukan ajaran mereka, sementara mereka sendiri menghindari pengajaran itu. Hal inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus, karena merupakan suatu sikap yang salah. Dengan tegas Paulus mengatakan dalam ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jemaat yang terkasih, lewat perikop ini kita dapat menemukan 3 tipe golongan manusia. Yang pertama, orang yang menonjolkan dirinya. Jemaat yang terkasih, orang yang demikian sama seperti orang Yahudi yang memaksa orang-orang Kristen di Galatia agar mereka disunat. Mereka seolah ingin mengatakan bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus baru lengkap bila orang-orang Kristen Galatia itu mau menerima hukum sunat. Mereka memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya mereka sendiri pun tidak mampu melakukan secara keseluruhan. Tentunya ini merupakan kesalahan besar, dan Paulus pun menegurnya, sebab kekristenan sangat jelas berbicara tentang apa yang Allah lakukan bagi manusia, dan bukan apa yang manusia lakukan bagi Allah. Kekristenan berbicara soal kasih karunia Allah, bukan ketaatan melakukan Taurat. Karena untuk beroleh pembenaran dari Allah, kita hanya membutuhkan iman percaya dalam Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan itulah kasih karunia Allah bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Dan anugerah itu menuntun kita menjadi pribadi yang berbuat dalam kebenaran. Yang kedua adalah tipe orang yang labil. Jemaat Tuhan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan juga kerap kali menjadi orang-orang yang penakut. Mengapa mereka menjadi labil? Karena ingin menghindar dari konsekuensi sebagai pengikut Yesus. Mereka memahami bahwa ketika mereka melakukan hukum sunat, maka otomatis mereka akan terhindar dari ancaman dan berbagai aniaya dari pihak yang benci kepada kekristenan. Ini adalah golongan orang yang menambah-nambahi sesuatu berdasarkan pemahamannya sendiri. Mereka melakukannya hanya untuk demi keselamatannya sendiri, untuk melindungi dirinya sendiri, walaupun sebenarnya hal itu adalah hal yang tidak tepat. Mereka mencari ilmu selamat untuk menghindar dari ancaman. Orang-orang yang demikian tidak siap menghadapi beragam konsekuensi atau risiko dalam mengikut Tuhan Yesus. Kalau ada berkat, barulah mereka mau ikut Yesus. Tapi kalau ada masalah, mereka langsung menghindar. Mereka ingin cari aman saja. Itulah golongan yang kedua, golongan orang-orang yang penakut, golongan orang-orang yang labil. Yang ketiga adalah tipe orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tipe yang demikian adalah tipe yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus.
Artinya di sini kita menemukan tipe Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan dan bangga menjadi seorang Kristen. Baginya, hal yang paling utama bukanlah sesuatu yang bersifat lahiriah semata, namun sesuatu yang rohani yang dibuktikan dengan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Orang yang demikian penuh dengan komitmen yang sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini, tipe yang manakah yang kita hidupi? Saudara terkasih, inti utama dari penjelasan Paulus dalam perikop ini adalah akan adanya sesuatu yang sangat berarti dibandingkan hal-hal yang lahiriah. Itu sesuatu yang rohani, yang begitu sangat berharga, yaitu dengan menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru, yaitu suatu perubahan hidup rohani yang baru, dengan meninggalkan cara hidup yang lama, dan menjalani hidup yang penuh semangat, rindu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sesungguhnya, setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus, melalui iman percaya dalam nama Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Kita bukan orang yang sama seperti sebelum kita percaya pada Yesus. Kita bukan manusia lama yang diperbaiki, yang diservis, atau diinstal ulang seperti komputer. Namun kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Sehingga segala tabiat manusia lama kita telah diubahkan oleh Kristus. Memang benar bahwa kita saat ini masih memiliki tubuh yang sama, tetapi tubuh kita adalah kemah tempat kita tinggal. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang terkasih, menjadi ciptaan baru berarti membuka hati, hidup kita sepenuhnya bagi Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus membimbing, menuntun, menguatkan, mengubahkan hidup kita secara sepenuhnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal itu berarti bahwa identitas lama kita yang penuh dengan dosa itu, dengan segala keinginan dan kecenderungan yang buruk, telah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan sebagai gantinya adalah kita menerima identitas yang baru dalam Kristus, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tentunya jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita diberikan kemampuan dan kelayakan untuk menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya selalu mengupayakan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan kita tidak akan dibiarkan sendirian, sebab damai sejahtera Allah dan rahmat-Nya yang abadi turun atas kehidupan kita, turun atas kehidupan manusia yang baru dalam Kristus, yang menyertai kita dalam kasih karunia Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang pada tuntunan karya Kristus dalam kehidupan saudara. Bangga dan bersyukurlah selaku umat kepunyaan Allah, karena kita semua dalam Kristus Yesus telah menjadi ciptaan baru yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus yang selalu menuntun kami dalam kehidupan ini selalu berbuat apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.